saya izin sama Pak Wapres, gambarnya hanya Bapak Prabowo. Karena kita satu komando, satu barisan, satu hati dan satu jiwa di bawah komando Bapak Prabowo. Nah, jadi nggak boleh ada menteri itu mempersulit. Kita ini semua pelayan. Harus sadar itu. Jadi jangan kita tinggi menteri, Menko. Ya, itu. Jangan kamu kontribut malah kekacauan. Misalnya share berita-berita tidak benar, memberitahu senang lihat orang susah gitu. Terus kita harus apresiasi pada Pak Jokowi, tidak bisa tidak. Apakah beliau sempurna? Ya tidak lah, tapi saya ingin bersaksi satu. Tidak pernah beliau itu sepanjang yang saya tahu, itu mendorong anaknya untuk jadi wakil presiden, Gibran itu tidak pernah. Oke. Jadi kalau orang bilang-bilang begitu, enggak, saya saksi hidup itu kok. Dan saya di buku saya akan saya tulis itu. Bagaimana urutan kronologisnya sampai Mas Gibran itu jadi wakilnya Pak Prabowo. Tidak ada sama sekali dari Pak Jokowi. Saya Adin Jauharudin, Ketua Umum, Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, sekaligus Panglima Tertinggi Banser, menyatakan sampai kapanpun Bapak Jokowi adalah keluarga besar kami. Maka siapapun yang menyakitinya dan keluarganya, maka sama saja dengan menyakiti kami, keluarga Bansor Ansor seluruh dunia. Saya menyebutnya perilaku yang diperlihatkan oleh ARA ini, salah seorang menteri daripada Pak Prabowo, merupakan tindakan yang sangat tidak etis ya. Tidak etis seorang pejabat, seorang mantan politisi PDIP yang seharusnya mengerti soal bagaimana berdemokrasi dan bagaimana membangun sebuah hubungan yang baik antara satu pejabat dengan pejabat yang lain, apalagi sekelas Wapres. Ini sudah 2 kali Mas Gibran dipermalukan dalam tanda petik. Pertama pada saat raker dengan DPR, dan yang kedua pada saat ARA presentasi di depan seluruh pejabat daerah di seluruh Indonesia pada saat rapat koordinasi nasional. Nah, tindakan seorang menteri yang sepelekan atau meremehkan wakil presiden, tentu ini sangat tidak wajar, baik dari segi etika pemerintahan maupun hubungan antara pejabat negara. Padahal kita tahu beliau ini bukan anak baru kemarin sore dalam politik. Harusnya tahulah bahwa dalam struktur pemerintahan, Wapres itu sangat besar perannya, meskipun lebih sering berada di belakang layar sebagai bagian dari eksekutif. Tetapi Wapres tidak hanya berfungsi sebagai pengganti presiden apabila presiden tidak menjalankan tugasnya atau berhalangan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pengambilan keputusan politik dan kebijakan. Itu mestinya dipahami oleh Pak ARA ya, sehingga perlakuan-perlakuan yang diperlihatkan ini kecenderungannya adalah kita melihat bagi yang waras, ini adalah merupakan bentuk kebencian yang sangat luar biasa yang kemudian membuat akal sehatnya terganggu. Bagaimanapun seorang menteri sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang yang dia emban seharusnya menunjukkan rasa hormat terhadap Wapres. Kenapa? Karena posisinya dalam hierarki pemerintahan itu tentu di bawah wakil presiden. Oleh karena itu, dengan meremehkan Pak Wapres itu mencerminkan ketidakdewasaan dalam berpolitik, serta kurangnya pemahaman terhadap pentingnya kerjasama antara pejabat negara. Dan seolah-olah dia bersembunyi di balik satu komando, padahal satu komando itu bukan dalam bentuk formal saja, tetapi juga dalam bentuk substansi ya. Substansi yang saya maksudkan di situ adalah bahwa pejabat tertinggi hari ini di negara kita dalam hierarki pemerintahan ada 2, yakni presiden dan wakil presiden. Jadi harusnya satu komando itu mesti diterjemahkan secara utuh, jangan sepotong-potong hanya sekedar ngeles saja, dan menurut saya itu sangat tidak masuk di akal. Dan apa efeknya ini? Saya punya keyakinan bahwa ini akan terjadi hal yang tidak harmonis di antara pemerintahan, karena bagaimanapun juga Gibran Rakabuming Raka ini adalah wakil presiden yang saya kira siapapun yang menjadi bawahan harus hormat kepada beliau.
Di sisi lain, perilaku seperti ini juga bisa menunjukkan ketidakharmonisan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa sistem demokrasi yang dibangun di Indonesia itu, di mana seharusnya setiap pejabat negara memiliki peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi. Sikap semacam yang diperlihatkan oleh ARA ini sangat memperburuk citra pemerintahan di mata publik dan pasti sangat mengganggu efektivitas kerja kabinet. Saya juga tidak tahu ya bagaimana Pak Prabowo melihat ini. Seharusnya Pak Prabowo memberikan teguran kepada menteri-menteri seperti ini, dan kalau tidak mau merubah sikapnya maka lebih baik diresapel. Karena kita tahu bahwa dalam politik itu menjaga kehormatan satu sama lain itu sesuatu yang sangat penting, terutama antara presiden dan wapres. Tidak boleh ada dikotomi, dan menteri-menteri merupakan dasar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang stabil, produktif, dan kredibilitas. Jadi artinya sehebat apapun ARA membangun visi misinya, harusnya dia juga memperlihatkan etika ke publik, tidak membangun hubungan yang parsial dengan presiden. Nah, kelihatannya apa yang diperlihatkan oleh ARA ini boleh jadi ini pikiran saya, dia dendam terhadap apa yang dulu pernah dilakukan oleh Pak Jokowi tak kala dia sudah pakai baju putih siap dilantik menjadi menteri kala itu, tapi tiba-tiba tidak jadi. Nah, harusnya hal-hal seperti itu tidak boleh dipelihara. Lagi pula waktu itu saya kira sangat jelas ya bahwa menteri-menteri yang dipasang, kalau itu datanya dari partai, harus persetujuan dengan ketua partai yang waktu itu PDIP dipimpin oleh Megawati. Oleh karena itu tidak seharusnya ARA melakukan ini terhadap Pak Gibran. Jadi sekali lagi bahwa ARA dalam tanda petik memperlihatkan ketidakdewasaannya dalam politik dan sepertinya kehilangan akal sehatnya karena diliputi oleh kebencian yang mendalam. Tidak mungkin dia melakukan ini karena ketidaktahuan, itu sangat tidak masuk di akal. Beliau ini adalah politisi hebat, cerdas, dan saya kira begitu lama di DPR RI ya pahamlah dengan aturan-aturan yang ada, etika-etika birokrasi dan seterusnya. Sebab itulah sahabat-sahabat sekalian, kalau kita flashback bagaimana Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor dalam inaugurasi tahun 2024 yang lalu pada bulan April, itu beliau betul-betul menegaskan bahwa siapapun yang mengganggu Pak Jokowi beserta keluarganya maka akan berhadapan dengan Ansor Banser, bukan tanpa alasan. Pertama, yang mau disampaikan Ansor secara substansial oleh Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, beliau mau menegaskan bahwa yang namanya pimpinan negara itu adalah simbol negara. Jadi siapapun harus hormat. Dan tentu bagi Ansor Banser yang menghina, yang menyepelekan simbol negara itu adalah musuh bersama. Kenapa? Karena dari dulu memang kita ini dididik untuk mencintai pemimpin kita. Tidak boleh pemimpin itu dihinakan, apalagi kemudian dia adalah wakil presiden. Jadi sah-sah saja apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, dan saya kira itu akan berlaku sepanjang masa siapapun yang menjadi pemimpin, tidak saja Pak Jokowi dan keluarganya atau Mas Gibran hari ini, tapi juga termasuk Pak Prabowo dan Pak Ara. Pak Ara ini kan adalah merupakan orang yang bekerja di bawah pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran ya. Jadi harusnya dalam posisi ini Pak Ara jangan menaruh dendang, harus kembali ke track nol, bagaimana membangun kerjasama yang baik sehingga betul-betul apa yang menjadi visi Pak Prabowo itu bisa terimplementasi di lapangan, tidak saja sekedar pidato yang begitu heroik. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.